Resti, waalaikumsalam. Kang Priya, sebelumnya terima kasih udah mau bergabung di Kooperatif Talk kali ini. Dan sedikit aja di Kooperatif Talk kali ini aku pengen ngebahas tentang startup yang sekarang nih menghadapi new normal gitu kan ya. Bahwa kita semua tahu kalau pandemi udah terjadi dan membuat terjadinya si startup ini untuk kayak harus fight gitu ya menghadapi si pandemi ini. Dan sekarang udah new normal. Mungkin aku pengen tahu dulu sih di Kooperatif kali ini, di apa kabar kali ini, tentang apa kabar sih gitu ya startup yang ada sekarang. Dan di sini sekarang udah ada Kang Pringga. Kang Pringga boleh perkenalkan diri dulu? Ya, halo Resti. Halo Kang Pringga. Kenalin, jadi nama dulu kali ya. Nama saya Pringga dan saat ini bidang yang sedang saya geluti itu, startup yang sedang saya rancang itu adalah social traveling. Jadi social traveling ini adalah bentuk volunteerism. Jadi gimana caranya kegiatan volunteer dan aktivitas tourism itu bisa kita padukan. Dan kita juga lagi bikin aplikasi nih, Sostrevo. Jadi semua bentuk kegiatan volunteer dan tourism bisa kita padukan di sebuah aplikasi. Oke, jadi ternyata Sostrevo ya, Sostrevo. yang lagi memang digarap sama Kang Pringga gitu ya, sebagai founder dari Sostrevo ya, atau dari program social traveling ya. Nah, Kang Pringga boleh nggak diceritain ada nggak sih perubahannya gitu atau perbedaannya antara Sostrevo atau social traveling ini sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kayak gimana gitu? Ya, jadi kalau perubahan sudah sangat dipastikan ya, karena efek untuk dunia pariwisata itu sangat-sangat luar biasa kan, corona dan rasa takut, rasa cemas publik sih khususnya. Jadi bisnis ini sebetulnya startup ini dari awal sudah kita rancang, planningnya sudah matang, tapi ketika mau eksekusi ada kejadian ini, ada wabah ini yang membuat kita sebagai penggerak di startup dan konseptornya harus mikir ulang nih, harus kita memberikan inovasi, memberikan ide-ide kreatif yang lainnya agar bentuk tourism, bentuk volunteering tetap terjadi, tetap bisa dilakukan, tapi tetap yang low risk atau bahkan bisa kita lakukan dengan cara online. Jadi gitu sih yang perubahannya dari offline ke online transisinya. Oke, jadi tantangan besar banget ya Kang ya, karena kayak kita semua tahu lah bahwa yang namanya volunteerism ataupun pariwisata itu semuanya memang kan memang harus dilakukan secara offline lah sebenarnya normalnya dan memang asiknya gitu ya. Tapi sekarang kondisi pandemi dan harus diubah jadi online gitu ya Kang ya. Dan boleh nggak diceritain Kang Pringga struggle-nya, prosesnya gitu ya dari offline ke online sekarang itu gimana dan cukup berhasilkah, dan seperti apa sih, ada tips nggak sih, tolong kasih tips lah ya supaya teman-teman yang lain juga yang mungkin punya problem yang sama bisa menghadapi perubahan dari offline ke online ini gitu. Ya, nah sebetulnya yang harus kita syukuri ternyata kan wabah corona ini memaksa kita untuk masuk ke era digitalisasi lebih cepat ya. Jadi orang-orang yang kasarnya gaptek pun akan menyesuaikan karena digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, dulu kan memang yang namanya aktivitas tourism atau volunteering itu kebanyakan memang offline yang lebih asik kita lakukan. Tapi ternyata ketika hadirnya ini menuntut kita untuk berpikir kreatif, memberikan ide-ide inovatif baru, dan ternyata kita melakukan virtual tour itu juga secara experience tetap memberikan experience baru. Terus yang kedua, secara efek, secara manfaat yang dihasilkan juga tetap memberikan manfaat baru. Dan positifnya yang lebih besar itu adalah ternyata cakupan program atau cakupan market kita lebih luas ketika kita melakukan semuanya dengan online. Jadi bentuk inovasi ini juga bentuk inovasi yang saya rasa semua aspek bisnis bisa melakukannya. Online ini memperluas cakupan pasar kita karena dimanapun orang, asal dia punya jaringan gitu kan, dia pasti bisa kena jadi target market kita. Oke. Nah, ternyata menarik ya, ternyata malah menemukan market baru ya Kang ya setelah pandemi ini, dan ternyata justru lebih luas daripada sebelumnya. Aku menarik sih, jadi pengen tahu gitu ya gimana sih sebenarnya konsep, kalau boleh diceritain gitu ya, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang berjuang di startup yang sama tentang mungkin tentang pariwisata dan volunteerism.
kayak gimana sih gitu tourism dalam virtual itu gimana sih, kan bisa ceritain nggak? Ya, jadi intinya gini, karena dulu waktu awal-awal kita mau bikin virtual tour ini sempat banyak orang yang mempertanyakan apa bedanya sama gua nonton YouTube. Terus kan YouTube pun sudah sangat lengkap ya, kasarnya kan Iya. gua mau main ke Maluku pasti di YouTube pun akan lebih detail. Nah, nilai plus yang kita berikan untuk audiens kita, untuk peserta kita di virtual tour itu yang pertama kita memberikan akses dua arah. Jadi kayak kita lagi jalan aja sama teman, karena kita punya Oke. warga lokal yang kita ajak kerjasama untuk sebagai tour guide-nya di sana. Oke. Dan dia akan berinteraksi sama kita, sama audiensnya. Kita berhak ngobrol apapun, nanya apapun selama proses turnya itu. Nah, yang kedua, kita juga tetap melakukan pengajaran res, karena kan aktivitas volunteeringnya harus tetap kita lakukan. Nah, gimana caranya melalui aplikasi ini nanti peserta dari virtual tour itu akan tetap melakukan pengajaran kepada warga lokal yang ada di sana, entah nanti sifatnya akademik atau memang yang berbau soft skill misalnya. Nah, itu tetap kita lakukan melalui media online ini. Jadi dua poinnya tetap kita Oke. cukupi. Menarik, menarik, menarik. Jadi ternyata teman-teman dari Soft Travel dan Social Traveling, aku bisa bilang keren lah ya, udah berhasil lah ya kan ya untuk melewati masa transisi dari offline ke online ini. Wih, keren, keren, keren. Oke, sangat menginspirasi banget. Terima kasih Kang Pringga sudah mau berbagi di Apa Kabar kali ini, dan ternyata bisa ya, semua tantangan ini tuh ternyata malah memberikan kita inspirasi baru, market baru, dan semangat baru yang ternyata bikin kita makin kreatif ya dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Ya, betul, Res. Oke. Thank you banget Kang atas waktunya, dan boleh nggak Kang buat closing, aku minta sedikit penutup aja gitu ya, berbagi semangat gitu buat teman-teman coworking, buat teman-teman startup yang ada gitu ya, buat coworkers di sini, kayak kesimpulannya dan berbagi semangat, gimana nih Kang, ada kesan Ya. untuk menghadapi new normal? Oke, jadi intinya kalau yang mau saya ajak teman-teman semua yang nonton nanti video ini, yang namanya perubahan itu kan pasti, mau sekarang ataupun nanti perubahan pasti akan terjadi. Yang pertama perlu kita siapkan adalah proses adaptasi. Kita sebagai penggerak di startup, sebagai anak muda harus bisa beradaptasi dengan waktu yang singkat dan dengan insting yang akurat. Jadi yang namanya kita membaca peluang, terus forecast ke depannya seperti apa, lakukan itu dengan matang, dengan akurat, dan yang ketiga jangan takut untuk terus berinovasi. Gitu sih. Oke. Sip, mantep banget. Terima kasih Kang Pringga atas pesannya untuk teman-teman semua. Jadi nggak ada alasan lagi ya Kang Pringga untuk kayak terpuruk di masa new normal ini. Kita harus bangkit, dan thank you banget Kang Pringga. Semoga menginspirasi buat teman-teman startup lainnya. Dan kayaknya segitu dulu aja pembicaraan kita hari ini di Apa Kabar. Dan kita akan ketemu lagi mungkin di next pembicaraan di Apa Kabar lainnya gitu. Thank you ya Kang Pringga. Terima kasih, Resti. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.